Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dopu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Triani Handayani dari SMAN 2 Wajah. Saya Tri Amelia Husna dari SDN 28 Wajah. Saya Nurnaningsi SPD dari SDN 20 Wajah. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ibu Ningsih, Selamat pagi Ibu Tri Amelia. bagaimana kabarnya Bu Ningsih pagi ini? Alhamdulillah Bu Tri Amelia sehat. Bagaimana kabar Bu Amelia? Alhamdulillah Bu, sehat, bugar juga saya pagi ini Bu ya, Alhamdulillah. Begini Bu Ningsih, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat Ibu. Apa betul Bu? Ya Bu, nanti saya akan coaching dengan Ibu Triani. Oh, baiklah Bu ya. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti Bu Ningsih. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching tersebut. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu Ningsih, ada 3 kompetensi coaching juga, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Nah, baik Bu Tri Amelia, nanti saya akan mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching, di mana di situ ada kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan aktif terhadap coaching saya, kemudian yang berikutnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Ibu pada ketiga kompetensi tersebut. Kemudian Bu Ningsih, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ke depannya? Untuk indikatornya, saya akan lebih memfasilitasi coach saya untuk mencarikan solusi-solusi dari mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Ya, menjadi permasalahannya ya. Iya. Jadi Ibu nanti membantu coach Ibu untuk menemukan potensi dirinya dalam mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya Bu ya. Iya. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu saya mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Semangat Bu ya, semoga proses coachingnya berhasil nanti ya. Pagi Bu Ningsih, Pagi Bu Triani. punya waktu nggak pagi ini? Ada Bu, udah Bu. Ya, ini Bu, saya mau diskusi sedikit Bu kepada Bu Ningsih ini. Saya ada yang mau saya ceritakan gitu ke kesal saya. Oh begitu Bu, kira-kira yang Ibu ingin ceritakan ke saya apa Ibu? Ya begini ya Bu, ceritanya saya ini kan ada mau menggunakan aplikasi Bu, aplikasi GeoGebra. Kebetulan pada materi pembelajarannya itu lingkaran, jadinya masuknya itu pas pada saat ini saya menggunakan itu. Cuman kendalanya Bu, karena kelasnya ini ada di ujung Bu, jauh sekali dari jaringan internet.
yang ada di sekolah kita. Jadinya saya bingung nih Bu, bagaimana menggunakan aplikasi ini sedangkan jaringan internetnya susah Bu. Oh begitu. Kira-kira hambatannya apa yang menyebabkan apa namanya Ibu Triani itu apa namanya susah untuk menggunakan aplikasi? Ya ini Bu, karena kendalanya itu tadi yang seperti saya sudah utarakan, karena kelasnya itu berada di ujung, jadinya untuk jaringan internetnya ini tidak sampai ke kelas Bu. Jadinya saya agak bingung ini, bagaimana saya mau menggunakan aplikasi itu, sedangkan aplikasi itu harus ada internetnya Bu, harus ada semacam LCD-nya dan sebagainya. Jadinya harus sarananya itu lengkap Bu. Gitu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu Triani dalam menggunakan aplikasi GeoGebra? Ya Bu, jadi karena saya menggunakan aplikasi itu, kelebihan yang saya rasakan itu anak-anak itu lebih cepat Bu dalam menyerap pembelajaran, dan juga anak-anak itu lebih dia aktif Bu dalam pembelajaran, jadinya lebih cepat-cepat duluan. Saya Bu bisa langsung karena ada aplikasi itu cepat anak-anak itu, jadinya semangatnya untuk belajar tuh lebih giat lagi Bu. Gitu. Oh berarti kalau dalam menggunakan kegiatan materi di lingkaran itu menggunakan aplikasi GeoGebra lebih mudah dipahami ya. Saya boleh saya tahu apa namanya aplikasi apa lagi yang bisa Ibu Triani terapkan selain dari aplikasi GeoGebra? Ya, baik Bu, selain aplikasi GeoGebra itu juga saya juga nanti membuat itu dalam bentuk Canva Bu untuk pembelajarannya. Jadi nanti ditayangkan biar anak-anak itu tidak hanya langsung mengerjakan, tapi ada aplikasi Canva yang bisa anak-anak itu langsung lihat Bu. Jadinya pemanfaatan untuk aplikasi Canva juga bagus kita Bu untuk guru-guru biar lebih tahu, biar nggak mentok anak-anak itu hanya mencatat saja. Jadinya memanfaatkan waktunya juga lebih singkat Bu. Begitu ya, saya setuju dengan apa namanya Ibu Triani menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian aplikasi Canva. Semua itu bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak apa namanya aplikasi atau sumber belajar semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu Triani untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, baik Bu. Jadinya rencananya saya ini Bu, karena kelasnya itu berada di ujung, dan kalau saya mengubah lagi rencana pembelajaran saya, takutnya nanti anak-anak itu tidak bersemangat ya Bu. Jadi nanti saya berusaha meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk menggunakan lab TIK Bu. Kebetulan di lab TIK sekolah kita kan ada beberapa komputer itu yang bisa kita pakai untuk pembelajaran ini Bu. Itu rencana saya. Apa yang Ibu akan sampaikan kepada kepala sekolah? Ya, insya Allah nanti saya akan sampaikan rencana pembelajaran saya, runtutannya seperti ini dengan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini membutuhkan internet Bu. Jadinya karena kelasnya berada di ujung, jadinya nanti saya minta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan lab TIK sebagai tempat saya untuk belajar Bu. Bagus sekali Ibu Triani. Mudah-mudahan ya Ibu Triani berhasil dengan menggunakan berbagai media tadi itu, kemudian juga ditambah untuk melengkapi apa namanya aplikasi itu menggunakan juga labnya supaya lancar yang apa namanya kegiatan pembelajaran Ibu Triani. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu sekarang? Ya, baik Bu Ningsi. Jadinya rencana dan rencana serta komitmennya akan saya lakukan nanti itu tentu saja itu saya akan menyusun rencana pembelajarannya itu dengan baik sekali, kemudian membuat RKPD juga, kemudian membuat dan membentuk kelompok-kelompok belajar dalam kelas itu sehingga semuanya merata dan bagus dalam pembelajarannya. Jadinya saya berusaha nanti itu akan saya sampaikan kepada kepala sekolah juga rencana pembelajaran saya ini. Jadinya pemilihan juga media yang saya gunakan ini sangat bagus sekali kebetulan dengan materi yang saya ajarkan saat ini. Kira-kira kalau digunakan skala 1 sampai 10 Ibu Triani itu sudah melakukan pencapaian Ibu Triani itu sudah sampai skala berapa?
Ya, insya Allah untuk dari skala, kalau dihitung dari skala ya Bu, dari skala 1 sampai 10 itu saya berada di skala 8 lah Bu, insya Allah, karena sudah menggunakan media pembelajaran Bu. Baguslah. Saya mendukung apa yang menjadi rencana Ibu Triani, semoga berhasil, semoga lancar dengan menggunakan berbagai jenis aplikasi-aplikasi. Mungkin ada aplikasi lain lagi nanti Ibu Triani dapatkan selain dari yang tadi itu, antara lain GeoGebra, kemudian Canva. Pasti ada aplikasi-aplikasi lain yang mempermudah Ibu Triani nanti ya di saat kegiatan pembelajaran. Ya. Bagaimana Ibu Triani, sudah lega? Alhamdulillah Bu Ningsi, terima kasih banyak kesempatannya, waktunya sudah saya sita untuk mendengarkan unek-unek saya, diskusi saya. Jadinya sedikit plong ya Bu ya, setelah kita bercerita jadinya saya bisa langsung mengeksekusi dari apa yang sudah saya lakukan ini sebelum nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak ya Bu Ningsi. Ya. Semangat Ibu Triani. Selalu semangat Bu Ningsi. Terima kasih banyak. Iya, jangan bosan-bosan untuk mencoba. Baiklah Bu Ningsi, sudah kan tadi melakukan proses coaching? Sudah Bu. Iya, bagaimana tadi prosesnya Bu? Alhamdulillah berjalan lancar. Ibu Triani sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Oh iya, Alhamdulillah Bu ya. Terus sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang sekali saya bisa memfasilitasi Ibu Triani untuk mendapatkan solusi dari hasil dari masalah yang dia hadapi sekarang. Iya, iya Bu. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta Bu. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap dari tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Semua tadi sudah Ibu terapkan. Bu Ningsi, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu Ningsi? Ya Bu Tri Amelia, untuk kompetensi coachingnya saya tidak akan meninggalkan dari ketiga hal tersebut, mulai dari kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktifnya, dan yang lebih penting lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu ke depannya itu bisa terbuka, apa yang menjadi masalahnya itu bisa didapatkan solusinya. Iya, baik Bu. Kemudian secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya dalam melakukan proses coaching ini. Baik Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam men-coaching teman-teman saya, dan kedepannya juga saya bisa membantu memfasilitasi teman-teman itu dalam menyelesaikan masalah, mencari solusi dari apa yang menjadi masalahnya. Itu mungkin Ibu Tri Amelia. Iya, baik Bu. Ibu sudah maksimal tadi, sudah bagus. Kalau begitu kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini Bu. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bu Ningsi ya. Selamat pagi Bu Tri Amelia. Selamat pagi Bu Rini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat dan bugar Bu. Ya, kelihatan ya semangat sekali ya Bu Tri Amelia. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Tri Amelia akan melakukan coaching hari ini dengan rekan Ibu Ningsi. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Ningsi. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan bersama Ibu Ningsi. Iya Bu. Sebelum memulai coaching itu, kita akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu ya Bu, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coachingnya nanti. Iya Bu. Jadi nanti saya akan menilai
menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coachingnya. Jadi apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum ya Bu? Ya, jadinya dari prinsip coaching itu yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi di sini ada 3 kompetensi coaching ya Bu. Jadi nanti presentnya nanti kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu. Iya Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa nanti yang Ibu akan lakukan pada saat coaching nanti Bu? Rencananya saya akan menggunakan dulu 3 kompetensi tersebut Bu Rini. Untuk kehadiran penuhnya, saya berusaha hadir sepenuhnya untuk coaching saya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya akan terapkan semua Bu. Alhamdulillah, bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya. Kemudian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan nanti? Mungkin ada 2 nanti Bu ya yang ingin lebih saya kembangkan nanti. Ada saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Bu. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan memantau dan memperhatikan lebih fokus kedua kompetensi yang Ibu akan nanti nilai. Ya, siap Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, apa yang ingin Ibu terapkan, yang ingin Ibu lakukan nanti? Seperti apa begitu? Saya ingin memfasilitasi coaching saya supaya bisa mengenali potensi diri yang dimilikinya dan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya Bu. Oh, baiklah Bu, kalau begitu saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching bersama rekannya Ibu Ningsih. Nanti saya akan mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Iya, Bu. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Tri Amelia. Waalaikumsalam Bu Ningsih. Bu, boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh boleh Bu, silahkan Bu. Ya, Bu, begini Bu, saya mau curhat. Tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah bahwa ketika pengawas datang, saya ini Bu, saya hanya menggunakan buku teks. Jadi pengawas itu mengharapkan lebih dari buku teks yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran saya Bu. Oh iya. Begitu Bu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Ningsih tidak menggunakan buku teks Bu? Saya sudah terbiasa mengajarkan dengan menggunakan menggunakan buku teks dalam hal ini, karena menurut saya Ibu, tidak semua materi pembelajaran saya harus menggunakan media pembelajaran. Jadinya mungkin ketika saat ini saya menggunakan hanya menggunakan buku teks saja, jadinya belum waktunya saya menggunakan media pembelajaran. Iya. Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya biasanya menggunakan video pembelajaran dari internet, kemudian media-media yang lain yang saya sengaja sediakan selain dari buku teks yang Ibu pengawas tidak menyukai dengan saya menggunakan buku teks ini Bu. Jadinya saya kalau untuk kegiatan pembelajaran tidak hanya menggunakan buku teks, tetapi ada saat tertentu saya menggunakan buku teks jadinya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu menghambat eksplorasi murid? Bagaimana Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali nih Bu, ya sih, kalau menggunakan buku teks akan menghambat kegiatan pembelajaran. Tetapi menurut saya ada saatnya kita menggunakan
buku teks dan ada menggunakan aplikasi-aplikasi. Namun nanti saya akan lebih memperkaya referensi saya, baik itu media pembelajaran, aplikasi-aplikasi dalam materi kegiatan pembelajarannya saya, untuk agar siswa saya itu lebih mudah memahaminya. Iya Bu, saya juga setuju dengan itu Bu ya. Kemudian semua bisa kita jadikan sebagai sumber ajar Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan, referensinya semakin baik Bu. Iya Bu. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu Ningsih? Nah, mungkin saya nanti akan berbicara dengan kepala sekolah bahwa saya tidak hanya menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan juga video-video pembelajaran, kemudian aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain yang saya akan pergunakan di dalam kelas dalam menyampaikan materi pembelajaran saya. Dan juga insya Allah saya akan ngomong langsung bertatap muka dengan ibu pengawas bahwa saya tidak hanya menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan berusaha lagi menggunakan berbagai media pembelajaran nantinya. Bagus sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan rencananya berhasil Bu ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nah, saya berkomitmen selalu membuat kegiatan pembelajaran itu nantinya dengan menggunakan berbagai media-media pembelajaran yang lain selain dari buku teks. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang saya akan terapkan ke anak-anak itu, karena ini siswa SD sesuai dengan kemampuan siswa kita di SD. Bahkan nanti insya Allah mudah-mudahan sekolah itu bisa membantu dengan menyediakan internet. Maka kita alat wifi atau apa itu saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah Ibu ya. Bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan rencana yang Ibu ingin kembangkan ke depannya itu berjalan lancar dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah lega dalam bisa sering dengan Ibu, bisa bercurhat dengan Ibu apa sih yang menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Sama-sama Bu Ningsih, saya juga berterima kasih ini diberi kepercayaan untuk menjadi teman curhatnya Bu Ningsih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Saya mohon pamit dulu Bu, mau kembali ke kelas. Iya, semangat Bu Ningsih ya. Iya, terima kasih Bu. Jangan bosan-bosan ya Bu Tri Tidak Amelia. bakalan kok Bu. Baik, Bu Tri Amelia. Tadi bagaimana, sudah melakukan proses coachingnya? Sudah Bu, alhamdulillah. Bagaimana prosesnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Dan Ya. coach saya bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah ya Bu. Apa yang Ibu rasakan selama proses coaching tadi? Perasaan saya sangat lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadi juga saya sudah melihat, mengamati saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Ningsih tadi, dan juga saya sudah melihat sudah melakukan pendekatan timpa ya Bu ya. Iya, Bu, iya. Jadinya tadi sudah lengkap, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawabnya. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Alhamdulillah Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching bersama rekannya tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali potensi lebih dalam lagi dari potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya Bu, secara umum sudah saya lihat tadi
pertanyaan berbobot yang sudah Ibu lakukan kepada Ibu Ningsi, sehingga tadi Ibu Ningsi juga sempat mengeluarkan ide-idenya juga menggunakan media pembelajaran. Jadi sangat bagus sekali saya lihat tadi pertanyaan berbobotnya, Bu. Baik Bu, ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin itu saja, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Mungkin diskusi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lagi melakukan diskusi lagi ya, Bu. Ya, terima Ya, kasih Bu. banyak. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya kembali dulu, Bu. Ya, Bu, silakan. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Selamat siang Ibu Triani. Selamat siang, Bu Ningsi. Bagaimana kabarnya di siang ini Ibu Triani? Alhamdulillah, Bu Ningsi, kabar saya baik dan selalu semangat, Bu. Semangat Ibu Triani. Semangat selalu, Bu. Iya, saya dengar Ibu Triani siang ini akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Ya, Bu Ningsi, rencananya saya ini akan melakukan coaching dengan Ibu Tri Amelia. Beliau tadi itu sudah meminta waktu kepada saya mau berdiskusi, jadi seolah saya mau melakukan coaching bersama beliau. Oh begitu Bu. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching Ibu Triani dengan Ibu Amelia. Bagaimana? Ya, betul sekali ya Bu ya. Dengan senang hati saya akan melakukan coaching dan akan membantu Ibu Tri Amelia dalam mengembangkan kemampuannya nanti. Jadinya Ibu sebagai observer bisa melihat pengembangan kemampuan saya nanti pada saat saya coaching bersama Ibu Tri Amelia. Sebelum memulai coaching Ibu Triani, di sini kita akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Siap, Bu, Yang siap. akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Yaitu Ya, siap. contohnya di situ diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya. Serta menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh Ibu Trianinya, kemudian mendengar akan aktif, lalu selain dari itu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Ibu Triani kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Triani kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Ya, nanti mungkin pada saat coaching nanti saya akan melakukan sebagai present ya Bu, mendengarkan secara penuh, kemudian akan berusaha mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Bu kepada coachingnya nanti Bu. Gitu ya. Bagus sekali Ibu Triani. Nanti saya akan bantu Ibu ya untuk dalam mengamati kegiatan coaching Ibu dengan rekan gurunya. Ya Bu Ningsi, baiklah, terima kasih Bu. Kemudian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu Triani kembangkan nantinya di saat coaching? Dan nanti mungkin saya seperti yang sudah saya lakukan tadi, yang sudah saya sampaikan, saya akan berperan penuh aktif menyediakan waktu saya kepada Ibu Tri Amelia, dan juga nanti saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot biar kemampuan Ibu Tri Amelia lagi nanti lebih muncul, dia bisa ide-idenya lebih bagus sekali Bu. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Ibu Triani dalam mengcoaching Ibu Amelia. Untuk itu indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu Triani kembangkan tuh Saya bisa memfasilitasi nanti dari coaching saya itu untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang beliau nanti temukan Bu, begitu. Baik Bu, kalau begitu saya mempersilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan rekan Ibu. Semangat ya Bu Triani. Siap, semangat selalu Bu Semangat Ningsi. selalu. Ya, Semoga terima kasih. berhasil ya. Ya, terima kasih Bu Ningsi. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Tri Amelia.
Ibu sedang apa nih Bu? Apakah saya mengganggu? Nggak ada Bu, kebetulan lagi jam kosong, jam saya nanti, jadinya ada sela waktu nih Bu saya. Alhamdulillah Bu. Ini Bu, boleh nggak saya curhat sedikit sama Ibu? Dengan senang hati Bu, saya mau mendengarkan curhatannya. Kira-kira apa Bu yang bisa saya dengarkan curhatannya? Begini Bu, tadi waktu saya mengajar di kelas, ada yang mengganjal di hati saya Bu. Kebetulan ada Pak Kepala Sekolah juga Bu. Ya. Anak-anak saya kurang semangat, kurang fokus Bu dalam belajarnya. Jadi saya agak gimana ya dengan respon kepala sekolah tuh agak diem Bu pada saat itu. Karena mungkin melihat kelas saya kurang hidup Bu. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu Bu Tri Amelia dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya menceritakan permasalahan saya dengan Bu ini. Kira-kira masalah apa lagi dari yang Ibu ingin utarakan selain yang tadi? Mungkin itu ya Bu ya. Jadi pengen seperti apa lagi gitu? Kemampuan saya mungkin Bu ya yang kurang bisa menghidupkan suasana kelas Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi proses mengajarnya itu seperti apa Bu Tri Amelia? Tadi Bu, saya menggunakan metode pembelajaran itu banyakkan ceramah mungkin Bu ya. Ya. Jadi anak-anak mungkin merasa bosan Bu. Karena kebetulan kisahnya itu tentang kisah Nabi Bu, materinya tentang kisah Nabi. Ya saya bacakan saja Bu, anak-anak mendengarkan, tapi anak-anak kurang menarik kayaknya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dikira merasa dikira masih kurang gitu loh? Apa dari pengeluaran pembelajarannya Ibu itu atau yang seperti apa sehingga mendapatkan kritikan seperti itu Bu? Mungkin di sini saya kurang menggunakan media atau metode pembelajaran itu yang kurang menarik Bu, kurang menyenangkan bagi siswa. Lalu bagaimana tanggapan Ibu sendiri kemudian terhadap respon kepala sekolah tadi Bu? Kira-kira? Saya sih berencana akan merubah pola proses saya pada saat pembelajaran Bu, agar lebih mengembalikan fokus peserta didik saya dan kepala sekolah juga tidak terlalu merasa kecewa dengan proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajarannya? Saya mengajar sesuai rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Cuman mungkin di sini Bu, referensi media atau sumber ajar yang saya gunakan mungkin kurang Bu. Nanti saya mungkin akan menambahkan ke depannya. Ya, sebenarnya sudah benar Bu ya, proses pembelajaran kan nggak semuanya memakai media pembelajaran ya Bu ya. Jadinya ada materi-materi juga yang tidak perlu pakai media. Jadinya kalau menggunakan media pembelajaran itu dari skala, misalnya kita menggunakan skala ya Bu, kalau pakai media pembelajaran itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Kalau menggunakan media pembelajaran? Kalau menggunakan media Bu, kalau menggunakan media mungkin lebih maksimal Bu ya, bisa 8, 9, 10. Ya, betul, Tapi betul. kalau untuk kondisi saya sekarang, saya merasa saya sedang berada di posisi 7 Bu. Nah itulah Bu ya pentingnya media pembelajaran Bu. Jadinya mungkin harapan kepala sekolah kemarin itu Bu, jadinya Ibu itu lebih efektif dalam menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu maksudnya Pak Kepala Sekolah Bu. Oh ya, saya pikir ada benarnya juga Bu. Ya, jadi Ya. sekarang apa rencananya Bu untuk menyelesaikan masalahnya ini Bu? Saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu.
Kemudian saya juga berusaha menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, yang tentunya menarik bagi siswa, Bu. Ya, apakah ini sudah Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, Bu? Itu nanti saya akan menghadap untuk menyampaikan rencana Ibu supaya mendapatkan dukungan dari beliau juga, Bu. Bagus, bagus sekali rencananya, Bu ya. Semoga mudah-mudahan rencananya itu berhasil ya, Bu ya. Jadi kira-kira komitmen apa nanti, Ibu yang akan Ibu lakukan dari rencana yang Ibu sudah susun ini, Bu? Jadi komitmen yang akan saya laksanakan nanti, saya akan berusaha semampu saya untuk merubah pola ajar saya nanti supaya hasilnya lebih maksimal kepada peserta didik saya. Kemungkinan nanti saya akan menggunakan referensi seperti metode pembelajaran yang menarik, Bu. Seperti kisah Nabi tadi, Bu, kan tidak saya ceritakan melalui metode ceramah lagi. Mungkin saya akan gunakan nanti metode berbagi peran. Ya, Jadi anak-anak saya serahkan, saya percayakan untuk berbagi peran dengan materi kisah Nabi itu. Mungkin itu menarik, Bu ya. betul, sangat-sangat menarik sekali, Bu. Saya dukung sekali, Bu. Dari rencana yang Ibu sudah lakukan, nanti tinggal kita berbagi bagaimana hasilnya dari yang sudah Ibu lakukan ya, Bu ya. Oke, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya, sudah berbagi juga kepada saya dengan masalah yang sudah Ibu utarakan tadi. Iya, Bu, saya juga ini berterima kasih sama Ibu, sudah plong rasanya, Bu, ada Alhamdulillah. teman untuk berbagi cerita ini, Bu. Iya. Ya, betul sekali, sama-sama kita berbagi ya, Bu. Kalau begitu, Bu, karena bel sudah berbunyi, Ya. saya kembali ke kelas dulu, Bu. Ya, silakan, Terima kasih Bu. banyak Ya, ini, sama-sama Bu. juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Triani kan sudah melakukan proses coaching. Nah, bagaimana tadi prosesnya? Apa Ibu sudah merasakan apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, alhamdulillah ya, Bu Ningsi ya. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama rekan saya, Ibu Tri Amelia. Alhamdulillah perasaan saya sangat lega sekali. Tadi sudah mendengarkan keluh kesahnya tadi, jadinya saling sharing saya bersama Ibu Tri Amelia tadi itu ya. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati berjalannya coaching antara Ibu Triani dengan Ibu Amelia dengan pendekatan Tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian bagaimana rencana aksi yang akan Ibu Amelia lakukan maupun tanggung jawabnya. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya, terima kasih juga bantuan dari Ibu Ningsi sebagai observer tadi sudah mengamati coaching yang saya lakukan bersama Ibu Tri Amelia. Terima kasih. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu Triani kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi itu? Ya, tadi saya akan berusaha melakukan proses saya itu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam kehadiran saya kepada rekan-rekan guru yang lain juga, Bu, untuk mendengarkan keluh kesahnya mereka. Dan juga pada saat coaching nanti saya akan mencoba melakukan pertanyaan yang lebih berbobot mungkin, Bu. Jadi dari pertanyaan yang saya sampaikan nanti tuh mereka akan sendirinya keluar ide-idenya seperti apa yang mungkin mereka terapkan dalam pembelajaran. Jadi Ibu Triani itu akan mengembangkan ketiga kompetensi itu ya dalam coaching Ya, teman-teman. tadi 2, nanti insya Allah ke depan lagi 3, Ya, mudah-mudahan. biar lebih menggali lagi. Iya. Oh iya, Bu Triani, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu Triani itu lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching terhadap teman-teman ini. Bagaimana perasaan Ibu sudah melakukannya? Ya, alhamdulillah, Bu ya, sangat senang sekali, sangat plong tadi juga berbagi bersama Ibu Tri Amelia. Jadinya lega sekali saya, Bu, dan lebih semangat lagi tentunya. Baik Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau
tidak ada lagi, kita ucapkan kita akhiri diskusi kita hari Ya, ini. alhamdulillah saya rasa sudah sangat cukup sekali Bu ya. Terima kasih juga Ibu sebagai observer saya. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Indri.